Secara pengusutan kasus pagar laut terus bergulir dengan ditemukannya dugaan pencatutan identitas warga untuk membuat sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Namun soal tersangka, polisi menyatakan masih bergantung pada gelar perkara yang dilakukan pekan depan. Dugaan pencatutan identitas warga untuk pembuatan sertifikat didasari temuan polisi di rumah Kepala Desa Kohod Arsin dan kantor Kelurahan Kohod. Dari penggeledahan, polisi menemukan alat pembuatan dokumen palsu yang juga sudah diakui Arsin. Polisi juga menyita 263 warkah tanah dan sejumlah dokumen untuk mengajukan SHM dan SGB di area pagar laut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro bilang, temuan ini memperkuat hasil pemeriksaan terhadap warga yang membenarkan adanya pencatutan identitas seperti KTP untuk memasukkan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut. Sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai girik yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Namun, warga yang dicatut namanya tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki tanah tersebut. 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak? Iya itu, Pak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak ya, Bapak? Anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Hingga kini, 44 saksi dari warga hingga kementerian telah diperiksa. Polisi menduga Kades Kohod Arsin mencatut nama warga untuk menerbitkan girik palsu. Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah yang melaporkan kasus ini ke polisi meyakini keterlibatan Kepala Desa Kohod Arsin dalam pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni berharap seluruh yang terlibat dalam kasus pagar laut dapat dikenai sanksi hukum. Kami sangat berharap untuk segera ada pengumuman siapa saja yang dijadikan tersangka dalam kasus pemagaran laut dan juga soal HGB dan SHM yang kemudian terbukti palsu. Yang sedang diusut ini kan untuk Desa Kohod ya. Kita belum mendengar apakah 16 desa juga termasuk yang masuk dalam tahap penyidikan ini. Karena sebagaimana yang sudah beredar bahwa 16 kepala desa juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ya. Seiring dengan proses hukum pagar laut, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang juga memasuki tahap akhir. Hari ini, TNI Angkatan Laut akan menutup proses pembongkaran pagar laut yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu lalu. Dari total pagar sepanjang 30 km, tersisa pagar laut sepanjang 1,36 meter
yang akan diserahkan TNI Angkatan Laut pada warga dan nelayan setempat untuk dibongkar secara mandiri. Tim Liputan Kompas TV.